Nggih, sampun kelihatan. Bapak Ibu, kalau tadi sudah dijelaskan tentang perizinan tentang apa NIB dan lain sebagainya, PIAT dan lain sebagainya. Sekarang kita membahas tentang packaging, karena Bapak Ibu berusaha itu dimulai dari perencanaan yang tadi dibahas oleh Pak Budi. Yang kedua, setelah perencanaan itu sudah matang, Bapak Ibu bisa produksi, dan setelah itu bisa mengurus perizinannya, dari mulai izin usahanya maupun izin legalitasnya, maksudnya izin edar. Kalau faktor-faktor itu sudah, aspek-aspek itu sudah terpenuhi, Bapak Ibu, sekarang yang dipikirkan yaitu kemasan atau packaging. Nah, ini yang biasanya pengusaha atau UKM itu riskan tentang packagingnya. Judul materi kali ini yaitu kemasan menarik, pasar pasti melirik. Kenapa demikian? Kemasan itu kalau zaman dulu itu biasanya hanya untuk sekedar untuk wadah atau untuk melindungi produk saja kalau zaman dulu. Tapi ternyata semakin zaman semakin ke sini, kemasan sudah merubah fungsinya. Bukan cuma sebagai wadah, bukan cuma untuk melindungi produk itu, tapi sekarang untuk citra produk atau nilai jual, untuk menambah nilai jual. Makanya kalau kemasan kita kurang menarik, mau kita pasarkan kita titipkan di pasar modern atau kita titipkan ke pusat oleh-oleh, itu nggak akan ada orang yang ngelirik, nggak akan ada orang yang melihat. Ngelirik aja kayaknya nggak mau. Nah, sampai ada yang mengatakan bahwa packaging is your silent salesman, atau packaging Bapak Ibu nanti kalau sudah memiliki produk itu pemasar secara senyap. Nah, itu malah lebih cepat. Nah, ini contohnya. Kalau kita datang ke Indomaret atau kita datang ke pasar modern, supermarket, kita itu hanya melihat selama 3 sampai 5 detik. Produk A, produk B, kanan, kiri, hanya seperti itu aja. Ternyata ada yang kita suka, pasti kita ambil. Minimal kita ambil dulu, belum kita beli. Minimal kita ambil kalau kita sudah suka dengan visualnya, kok bagus, kok di mata enak dilihatnya, itu pasti biasanya kita ambil. Oh, ternyata kita bisa baca tuh di situ, dan kita penasaran karena kita sudah ambil, kita sudah lihat, kita penasaran, akhirnya kita beli. Berbeda cerita kalau kita lewat terus kita lihat, kita nggak menarik, menurut kita nggak menarik, ya sudah, kita lewat saja gitu. Nah, packaging is silent man sendiri itu yang pertama, kenapa disebut silent salesman, yaitu kemasan harus jelas menerangkan apa yang dikemasnya. Jadi biasanya, nah ini yang salah, teman-teman UKM salah atau kurang tepat, itu biasanya mereka tidak menampilkan ini itu produk apa. Ada yang mereknya terlalu besar, sedangkan produknya tidak ditulis. Padahal produk seperti Le Mineral atau Aqua, kelihatan nggih? Le Mineral atau Aqua ini aja, itu pasti ada tulisan air mineral dalam kemasan. Pasti ada. Tapi teman-teman UKM
masih belum semuanya menerangkan itu. Jadi gitu. Yang kedua, ergonomis, mudah dibawa dan dibuka isinya. Teman-teman UKM bisa menggunakan apa namanya kemasan atau packaging yang mungkin sekalian bisa jadi tas, atau kalau memang tadi seperti Pak Mahadi tadi ya, Pak Mahadi itu produknya pakai standing pouch ya Pak, betul ya? Mungkin bisa bisa sambil kita bisa sambil anu Pak, biar untuk pandangan teman-teman juga bisa dinyalakan mic-nya saja Pak. Belum nyala nggih Pak Mahadi nggih. Mic-nya bisa dinyalakan dulu Pak Mahadi. Belum nyala nggih? Nggih, Pak Mahadi. Ya, halo. Ya. Halo. Nggih, kalau Sudah, Pak ya. Mahadi produknya pakainya standing pouch ya Pak? Iya, betul, Pak. Ya, Nggih. betul. Jadi kalau standing pouch itu biasanya lebih mudah untuk dibawa atau mengurangi, enggak terlalu memakan tempat biasanya kalau Ya. standing pouch, dan bisa diberdirikan. Kalau kita apa namanya pasarkan ke toko oleh-oleh maupun ke Ya. pasar modern itu Ya, bisa ini bisa berdiri. diberdirikan. Bisa nggak Pak? Bisa ini kayak gini. Nah, Bisa. bisa diberdirikan. Nah, Ya. itu biasanya teman-teman yang perlu teman-teman apa Bapak Ibu pahami bahwa produk itu harus ergonomis, mudah dibawa maupun mudah ditampilkan. Ada yang di toko modern itu masih menggunakan kemasan seperti bantal. Jadi harus tidur. Makanya stiker untuk label itu malah tidak terbaca oleh orang. Orang nggak akan ngeh kalau itu produk apa. Yang kita jual itu produk apa. Nah, yang ketiga, menyimpan dan melindungi produk yang dikemas. Harus tersimpan rapi di dalam. Jangan lupa untuk di sealer. Yang Pak Mahdi sampun di sealer, nggih? Sudah, Bapak. Sudah. Nah, biasanya teman-teman UKM itu mentang-mentang sudah ada zippernya atau apa namanya penutupnya, itu biasanya lupa untuk menyiler. Akhirnya tidak di sealer, padahal itu wajib di sealer. Atau kalau zaman dulu, sealer zaman dulu mungkin orang tua saya pakainya lilin. Pakainya lilin untuk nyiler, untuk nutup. Itu sama saja sealer, Pak. Sealer alami, sealer apa ya? Sealer zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah ada alat yang enggak terlalu mahal, 100-200 ribu itu sudah dapat untuk sealernya, yang bisa untuk dipergunakan menutup kemasan seperti standing pouch dan aluminium foil. Berikutnya menerangkan isi produk. Nah ini yang tadi saya bilang, menerangkan isi produk ini apa. Kalau di air mineral ini itu pasti akan ada tulisan air kemasan, air minum dalam kemasan itu pasti ada. Terus kita lihat Indomie, itu pasti ada tulisan mie instan. Nah, kita jangan mau kalah dengan produk-produk pabrikan, teman-teman UKM, bahwa harus ditampilkan juga yang kita jual itu apa, yang kita produksi itu apa. Jangan hanya kita menampilkan mereknya saja. Tapi ada juga yang kebalikannya, yang ditampilkan itu jenis produknya. Contoh, kopi Temanggung. Contohnya seperti itu. Tapi mereknya nggak ada, atau nggak nampak, atau bahkan kecil sekali mereknya. Kebalikan. Padahal yang paling besar kita tampilkan di sini harusnya merek. Punya Pak Mahdi mereknya paling besar kayaknya. Mereknya Hati Cuman Family itu. belum terlalu terbaca ya Pak. Ya, Hati Family itu. Ya,
lebih besar gambarnya ketimbang mereknya kalau Pak Nadi. Iya, Oke. iya betul. Nah, itu yang kita harus rubah mindsetnya, Ya. bahwa merek itu tulisan merek atau font dari merek itu harus lebih besar daripada semuanya. Contoh, Aqua itu pasti paling besar tulisannya daripada tulisan-tulisan yang lain. Le Mineral pun sama, mereknya itu paling besar daripada gambar-gambar yang lain. Itu yang harus dipahami Bapak Ibu semua untuk saat membuat kemasan nanti untuk produknya itu harus seperti itu. Berikutnya memberikan nilai tambah atau added value dan citra produk. Jadi yang awalnya kita bisa lihat di sini. Nah, kalau semuanya hanya seperti ini saja, orang bingung untuk memilih, Pak, Bapak Ibu. Semuanya air mineral sama. Tapi kalau coba kita lihat, pasti Bapak Ibu akan bisa melihat yang aqua itu yang mana. Pasti Bapak Ibu bisa menebak. Pak Mahdi bisa menebak yang aqua yang mana, Pak? Insya Allah bisa Pak. Yang paling kanan, kiri apa kanan ya? Yang paling ujung. Ada yang ujung, ya betul. Nah, itulah kekuatan dari aqua, dari produk aqua, karena sudah dikenal oleh masyarakat luas bahwa aqua itu bentuknya seperti ini, lekuk-lekuknya seperti ini, terlihat. Warna tutupnya sendiri itu sudah terlihat. Tapi kalau aqua tiba-tiba warna tutupnya jadi merah, itu yang orang akan bingung. Aqua tapi tutupnya merah, ini asli apa enggak? Itu pasti seperti itu pikiran masyarakat atau calon pembeli. Padahal hanya diganti dan itu asli dari aqua, semisal dirubah hanya tutupnya saja. Nah, kembali saat produk semua hampir sama, persaingan harga pun tak bisa dihindari, itu pasti. Antara yang aqua dengan Aquaria, dengan Ades, dengan Le Mineral, itu mereka pasti akan saingan harga. Nah, untuk menekan cost harga, ada juga yang sekarang contoh Ades, dia semakin tipis Botolnya. plastiknya semakin tipis, tujuannya untuk menekan harga juga. Yang kedua untuk kampanye dia juga, bahwa kampanye ini tuh bisa loh langsung dirusak, langsung dihancurkan, lebih mudah hancur di dalam tanah. Itu untuk kampanye produk tersebut. Padahal sejatinya sebetulnya sama saja, sama-sama plastik. Hanya untuk menekan cost saja. Itu ya. Terus dibutuhkan desain kemasan yang menarik calon pembeli. Nah ini biasanya teman-teman UKM yang sudah yang datang ke kita itu malah cenderung yang penting produksi, kemasan nanti terakhir. Kemasan itu belum penting, Mas. Kalau saya yang penting produksi bisa tak jual, tapi belum dikemas. Nah, itu yang salah. Ada juga yang dia pengennya laku, tapi kemasannya semisal bikin membuat labelnya atau desain labelnya itu di rental, bukan di orang-orang yang memang paham harusnya seperti apa desainnya. Itu ya. Yang hanya mungkin bahkan 50.000, 25.000 bayarnya ya seadanya akhirnya. Karena mereka tidak paham desain yang bagus itu seperti apa kalau membuatnya di rental. Kecuali kalau kitanya sendiri yang sudah paham. Nanti saya jelaskan apa-apa yang memang harus masuk ke desain label atau kemasan tersebut. Nah, ini ada 8 cara Bapak Ibu. 8 cara untuk membuat kemasan produk Bapak Ibu nanti tidak hanya menarik tapi menjual. Yang pertama itu bangun ikatan emosional dengan produknya. Produk yang kita jual itu apa?
entah makanan ringan atau mungkin keripik atau mungkin apa ya, sirup dan lain sebagainya. Handicraft mungkin bisa juga, handicraft atau garment. Nah, itu semua pasti butuh kemasan. Kecuali jasa, ya. Kalau jasa hanya yang dibutuhkan hanya teknik membranding saja kalau jasa, yaitu teknik untuk mempromosikan ke orang dengan cara terserah, dengan cara apa namanya, dari mulut ke mulut atau dari media sosial itu bisa. Tapi kalau produk yang sudah ada fisiknya, bukti fisik produk seperti ini, itu bisa membranding atau mempromosikan dari kemasannya, menarik atau enggak untuk calon pembeli. Itu nggih. Nah, saya mau tanya, ada yang bisa melihat ini produk apa? Pak Mahadi bisa terlihat, Pak? Ini produk apa, Pak? Bisa, Pak. Apa, Pak? Apa ya? Roti, Pak ya? Dalam kayak Roti, roti. Pak ya, Pak? Ya. Pasti orang akan berpikir ini brownies. Brownies. Padahal ini terasi udang. Nah, ini yang akan membedakan bahwa jualan di pasar tradisional, orang-orang tidak mementingkan kemasan, akan salah paham atau akan tidak lebih menarik daripada ada kemasannya. Ya seperti ini saja, apa adanya, hanya mungkin kalau di pasar ditambah apa kemasannya, mungkin daun jati lah atau bahkan kertas, itu saja. Dengan yang terasi yang seperti ini, mereknya ada, jenis produknya ada, terasi udang, keterangannya ada. Bahkan juga bisa dilihat terasi ini apa namanya, kuat sampai kapan expirednya. Itu ya. Nah, yang berikutnya mungkin saya hanya banyak menceritakan tentang gambar ya Pak, Bapak Ibu, biar mudah dipahami. Nah, kalau kita punya produk seperti ini, ada yang bisa, niki produk nopo nggih? Soalnya di beberapa pelatihan saya share gambar ini, pasti mereka menyebut ini Lombok Mas produknya, karena ada gambar, memang ada gambar cabai di situ. Orang akan terkecoh dengan warna merahnya, dengan gambar cabainya. Dikira ini kayak model-model apa namanya, bon cabai dan lain sebagainya. Padahal ini kacang yang memang didesain rasanya itu sesuai gambar yang ada di situ. Ada yang rasanya pedas, ada yang rasanya apa namanya, madu, honey roast itu, sweet honey, atau salted itu hanya gurih. Biasanya salah pahamnya di situ. Ini kalau dijual di Indonesia, kira-kira laku no buatan Bapak Ibu. Terutama dijual di daerah ya. Ada kemungkinannya nggak akan laku karena semuanya berbahasa Inggris. Nah, ini yang teman-teman sekarang itu banyak kekeliruan. Teman-teman UKM pengennya dia masih apa, usaha mikro, tapi dia pengen tujuannya untuk ekspor, angan-angannya untuk ekspor. Dari sekarang dia tulisnya bahasa Inggris pakainya. Padahal masih dijual di toko oleh-oleh yang tidak akan terbaca oleh masyarakat. Masyarakat hanya melihat ini apa, hot chili peanut itu apa. Bahkan artinya saja belum tentu tahu yang membaca. Nah, lebih baik kalau sesuai tujuannya, kalau kita masih menjualnya di dalam negeri, ya sudah, pakailah bahasa dalam negeri saja, pakailah bahasa Indonesia saja. Gitu nggih. Cara kedua, kenali segmen pasar Anda. Yang tadi Pak Budi juga sudah jelaskan.
tentang pemasaran, segmen pasar itu penting. Target pasar kita menengah ke atas atau menengah ke bawah. Itu akan mempengaruhi cara berkomunikasi kita. Kalau kita dengan menengah ke bawah, pasar kita menengah ke bawah, ya komunikasi dengan pendekatan secara diajak ngomong dan lain sebagainya. Tapi kalau menengah ke atas, biasanya yang penting bagus, yang penting cantik kemasannya. Itu cara berkomunikasi kita lewat kemasan tersebut. Nah, ini pembedanya. Kalau menengah ke bawah, rata-rata orang akan beli dengan kemasan yang paling kiri, ini sudah cukup. Oke, itu hanya ada di warung-warung kecil. Nggak akan ada di supermarket yang paling kiri, yang tanpa tulisan sama sekali. Nggak akan ada di supermarket. Nah, yang kedua mungkin bisa di supermarket ada, tapi nggak banyak. Supermarket yang kelas menengah ke atas itu akan cenderung ke gulaku. Itu nggih. Karena kemasannya sudah menarik, kemasannya cantik, untuk produk gula itu sudah cukup menarik. Bukan seperti yang paling kiri, yang komoditas. Gitu nggih. Nah ini, kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan kemanapun, belum tentu bisa mendapatkan aqua yang botol beling. Belum tentu. Kenapa? Padahal isinya sama. Hanya target pasarnya saja yang berbeda. Yang botol beling itu akan dijual di hotel-hotel bintang 5, di bandara yang VVIP, hanya seperti itu aja. Nggak mungkin botol beling aqua dijualnya di terminal bis atau stasiun kereta api, itu nggak akan, karena nggak ada pasarnya. Satu botol bisa 50.000 dengan isi yang sama. Botol yang plastik hanya 3.000 atau paling mahal 5.000, itu pasti berbeda. Nah ini yang membedakan pangsa pasarnya. Cara ketiga, tentukan budget untuk mendesain kemasan. Nah, ini yang kita selalu ngomong ke teman-teman UKM. Jangan terlalu pelit untuk membuat kemasan. Taunya, wah budget kemasan itu mahal sekali. Bapak Ibu, kalau perlu kita ketahui, Pertamina membuat logo, hanya membuat logo saja, itu lebih dari 1 M harganya. Logo Pertamina yang warna merah, hijau, biru, itu lebih dari 1 M harganya. Hanya untuk membuat logo itu saja, kotak-kotak 3 itu. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Karena ada tujuan di situ, ada filosofinya, ada artinya di dalam logo itu. Nah, buat Bapak Ibu nanti yang memang sudah ada produk atau mau membuat produk, dan saat mendesain kemasan itu jor aja, dalam arti memang disesuaikan dengan budget juga, tapi juga disesuaikan dengan kebutuhannya menengah ke atas atau menengah ke bawah. Gitu nggih. Nah ini yang azizi, yang kacang, sama-sama kacangnya, sama-sama kacang bawangnya. Yang azizi itu bisa kita lempar ke pasarkan ke pasar tradisional contoh, atau ke toko oleh-oleh kecil. Tapi kalau yang Bruce Lee ini itu nggak bisa kita juga pasarkan di pasar tradisional, nggak akan laku. Kita pernah bawa teman-teman UKM itu ke Candi Borobudur, kita tawarkan, bahwa kita sudah bangga punya teman-teman UKM yang kemasannya bagus-bagus, bahkan sangat bagus. Kita bawa ke Candi Borobudur, kita tawarkan ke toko oleh-oleh di dalam candi itu, di dalam wilayah Candi Borobudur. Dan apa yang terjadi? Ditolak mentah-mentah dan disuruh pulang saja. Padahal kemasannya menarik banget, bagus banget.
Kata mereka cuma satu, Mas, kita itu jual di sini itu untuk segmen menengah ke bawah. Biar orang itu taunya kita jualnya murah, bukan malah kita jual yang orang tahu itu mahal. Padahal hanya citra produk aja, bahwa kita bawa produknya gini, ini mahal Mas, orang akan lihat ini mahal karena pakainya ada yang sudah pakai apa kaleng, ada yang sudah pakai botol beling, botol kaca, itu ditolak. Kalau jenengan ke sini dengan jual barang atau produk yang seperti yang sebelah Azizi ini, mungkin kita bisa terima dengan kemasan yang model yang apa namanya sederhana seperti itu saja, kita pasti akan terima. Tapi kalau dengan kemasan yang sudah bagus, nanti orang-orang atau calon pembeli saya akan melihat toko saya ini mahal. Hanya citra produk itu. Gitu nggih. Nah, ini sama saja. Ini cassava atau apa? Ohung apa ya? Ketela yang siap untuk digoreng. Sekarang sudah seperti ini. Dan nggak mungkin ini larinya ke pasar tradisional. Ini akan lari ke eh, pasar modern karena di sini frozen bentuknya. Ini ketela yang siap digoreng sudah itu aja. Seperti yang di Salatiga. Oke, cara keempat lihat pesaing. Pesaing kita seperti apa? Kita harus menyesuaikan. Kalau pesaing kita bagus-bagus sekali, ya sudah, kita sesuaikan saja. Kita mau ambil pasar mana? Pasar menengah ke atas dengan sama seperti pesaing kita terdekat atau malah kita sebaliknya. Kalau ada pesaing yang larinya ke pasar menengah ke atas, ya saya tak menengah ke bawah. Bisa seperti itu juga. Contohnya ini. Ini semua sama produknya, yaitu singkong, keripik singkong. Tapi semua ini bisa saling apa ya? Bisa saling ambil keuntungan masing-masing. Karena pasarnya yang berbeda. Ada yang pasarnya di daerah-daerah saja. Ada yang pasarnya di kota-kota besar. Seperti Piatos itu nggak akan masuk ke atau Kitela atau nah Kitela tuh nggak akan masuk ke warung-warung kampung, itu nggak akan masuk. Masuknya ke Indomaret, Alfamart itu pasti Kitela karena produknya juga memang untuk menengah ke atas. Beda dengan yang lain. Nah, ini ada produk UKM juga, Bapak Ibu. Ini dari Sragen. Mereknya Cokoten. Dan ini sudah apa ya? Sudah sampai ke luar negeri bahkan. Korea, terus Malaysia, Singapura, ini sudah terkenal di sana. Walaupun terkenalnya bermulanya dari teman-teman tenaga kerja. Karena larinya ke sana. Tujuan awalnya hanya untuk tenaga kerja dulu yang untuk ke luar negerinya. Makanya di situ bahasanya Inggris semua. Cassava chip, terus high grade quality, hanya yang ada unsur Indonesianya itu hanya dari mereknya saja. Tujuannya untuk apa? Untuk biar orang itu ngeh dengan mereknya, Cokoten. Orang Jawa kalau udah lihat Cokoten saja sudah tergelitik, penasaran. Gitu nggih. Nah, cara kelima dan perhatian pelanggan kita dengan apapun, dengan kita bisa ngasih giveaway, bisa ngasih hadiah, beli berapa bisa dapat sekian diskonnya, itu untuk menahan perhatian calon pembeli. Terus kita lanjut saja. Nah, ini contohnya juga tujuannya untuk biar calon pembeli itu tergelitik dan ingin beli, jadi penasaran. Ini teh, produk teh, tapi dikemas dengan cara seperti apa ya, hanger pakaian, seperti pakaian di dalam apa namanya lemari, hanya seperti itu saja. Tapi calon pembeli bisa loh kok lucu ya, kok ini ya. Akhirnya mereka coba untuk membeli. Gitu nggih.
Nah, ini kemasan-kemasan yang dapat digunakan kembali. Bisa jadi celengan. Nah, ini kemasan astar gitu Bapak Ibu, bukan kemasan bedak gatel gitu. Kalau zaman dulu bedak gatel bentuknya seperti ini, kerosin. Hanya bentuknya saja, tapi ini astor. Yang kedua, tempat sepatu ini bisa dipakai kembali. Bahkan seperti ini saja, kalau untuk ibu saya mungkin bisa untuk arisan. Dipakai buat arisan, ini sudah bagus. Karena Puma itu nggak akan mengeluarkan produk yang mungkin tipis dan lain sebagainya. Untuk ininya, apa namanya, tempat untuk membungkusnya. Cara keenam, fokus di tipografi. Nah, ini yang teman-teman banyak apa namanya kekeliruan juga. Pengennya tipografinya atau fontnya, mereknya itu bagus. Pakainya huruf Latin. Wah, biar artistik, biar seni dan lain sebagainya. Padahal akhirnya nggak terbaca. Contoh gambar di atas dengan yang bawah, orang calon pembeli akan lebih memilih yang bawah karena langsung terbaca dengan jelas, tulisannya terbaca dari jauh pun terbaca daripada yang atas. Atas tidak mungkin, kalau orang nggak ngeh itu nggak akan terbaca. Itu nggih. Jadi untuk font atau untuk tulisan jangan kita pengennya yang bagus tapi malah merusak kemasan kita sendiri. Nah, ini mungkin ibu-ibu yang tahu merek ini. Kalau sudah pakai merek ini, bawa kemanapun bangga. Tapi kalau merek ini kita jualnya ke daerah, mungkin nggak akan laku. Merek ini yang memang asli itu hanya ada di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Hanya ada di sana. Gitu nggih. Terus Vito. Nah, berikutnya kemasan ini kalau Bapak Ibu pasti langsung akan menebak bahwa ini kemasan apa. Nah, ini saingannya Pak Mahadi nih, kemasan ini. Iya Pak, kopi ya Pak. Kopi. Nah, ini saingannya Pak Mahadi. Ya. Sama-sama kopi, tapi dengan tampilan yang sesederhana itu. Nggak ada banyak tulisan, hanya gambar saja, orang akan tahu bahwa itu kopi. Karena belum orang belum nggak akan ngeh bahwa itu semisal wedang ronde semisal atau wedang jahe, itu nggak akan tahunya yang ditenteng itu pasti kopi. Dan itu saya pasti di pelatihan nanya ke peserta pelatihan, apa yang Bapak Ibu lihat? Kopi, produk kopi itu pasti. Nah, keep it simple, simple saja, fokus ke produknya itu apa yang dijual, tonjolkan keunggulan produknya itu apa. Kalau keunggulannya tentang rasa, ya sudah rasanya yang ditonjolkan. Perhatikan keterbacaan huruf, tadi tipografi. Terus fotografi harus menarik, foto produk harus menarik. Itu nggih, usahakan kemasan ramah lingkungan. Nah, ini kita lanjut saja. Yang penting ramah lingkungannya. Terus gunakan jasa desainer dan konsultan kemasan. Jangan takut untuk mengeluarkan uang 100, 200, 300 ribu, tapi hasilnya memuaskan untuk membuat kemasan. Nah, ini contoh-contoh kemasan modern, Bapak Ibu. Ini standing pots yang tadi dipakai Pak Mahadi, nggih, kados ini nggih. Ya, betul. Ya, seperti ini tampilannya. Ini juga. Ini kemasan kardus, bisa untuk cake juga bisa. Untuk batik juga bisa. Baju atau kemeja juga bisa dengan kemasan seperti ini. Nah, ini tadi sama seperti Pak Mahadi juga. Nah, ini tambahan Bapak Ibu.
kalau Bapak Ibu nanti berniat untuk membuat kemasan, kalau sudah ada produk, ini yang wajib, yaitu apa? Yang pertama merek harus ada. Dan ini karena Pak Mahdi sudah ada merek, mungkin saya bisa kasih masukan ke yang lain. Bapak Ibu kalau membuat merek jangan diusahakan, ya. Ini nggak salah, Pak Mahdi itu semua merek itu pasti betul, nggak ada salahnya. Tapi akan lebih baik kalau merek itu tanpa spasi. Ya Pak Mahdi, merek itu akan lebih baik kalau tanpa spasi dan maksimal 3 suku kata, Pak. 3 suku kata itu maksudnya seperti Indomie, Sarimi, Supermi, Avanza, Xenia, Toyota, Suzuki. Itu 3. Oke, kebanyakan 3 itu pasti terkenal. 2 suku kata itu pasti lebih terkenal. Contohnya apa? Honda. Pasti kita kalau pinjam motor tetangga pasti ngomongnya pinjam Hondanya. Itu lebih terkenal karena 2 suku kata, lebih mudah diingat. Terus kalau kita nyuruh anak kita untuk mematikan mesin air, pompa air, kita pasti bilang sanyonya matikan. Padahal sanyo itu merek. Betul nggih? Nah, dan lain sebagainya, banyak lagi. Odol itu merek sebetulnya, tapi saya baru tahu beberapa tahun ini odol itu ternyata merek. Saya kira odol itu pasta gigi, nyebutnya odol, tapi ternyata odol itu merek zaman dulu. Bahkan mbah-mbah saya pakainya odol mungkin. Gitu. Terus yang kedua, sertifikat POM atau izin edar yang ada di bawah, sertifikat POM. Nah, sertifikat POM itu juga yang ini ya, ini sertifikat POM ini bisa juga izin edar, bisa MD maupun PIRT yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Evi. Berikutnya jenis produk ini, bakso ikan, ini juga penting. Produknya apa? Terus berat isi atau neto kalau orang bilang. Tapi kalau sebisa mungkin jangan neto, karena neto bahasa Inggris, pakai aja isi bersih, itu aja. Berikutnya komposisi, ini juga penting. Ini semua wajib ya Bapak Ibu, kalau memang punya produk makanan, terutama makanan, ini semua wajib. Komposisi itu juga wajib ada. Karena ada juga dengan kita yang produknya tanpa komposisi, tiba-tiba ada orang Polda itu datang ke rumah. Bahwa ada yang melaporkan bahwa ini produk ini tanpa komposisi dan tanpa kadaluarsa, tanggal kadaluarsa. Tiba-tiba ada orang Polda datang untuk narik semua produknya. Ada yang melaporkan intinya. Terus produsennya siapa? Kalau produsennya Bapak Ibu, ya sudah tulis saja Bapak Ibu atau nama perusahaannya. Itu nggih. Baru tanggal kadaluarsa yang terakhir. Kalau memang ada keterangan tambahan yang dia nggak perlu, ya sudah bisa ditambahkan. Bisa disimpan di tempat yang sejuk atau bisa disimpan di tempat yang kering, yaitu tambahan, keterangan tambahan. Gitu nggih. Nah, ini contoh yang sudah jelas, semua ada di situ. Contohnya seperti ini. Mereknya besar terpampang, di bawahnya pasti ada jenis produknya, ikan crispy. Terus bisa rasa di atas dan lain-lain, komposisi, diproduksi oleh, berat bersih, kode produksi, dan lain sebagainya, ada semua. Ini bisa dicontoh Bapak Ibu. Gitu nggih? Kepercayaan konsumen bisa dibangun dengan usaha penjual yang konsisten, yang selalu berusaha dengan terjadwal, serta menerima masukan dari konsumen. Itu aja pesan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.